Nah, tadabbur ini ada yang menarik ya. Tadabbur itu beda dengan tafsir. Kita tidak boleh merasa cukup. Betul, Berikutnya ya, tapi kita harus terus meningkatkan level pemahaman kita, sehingga terhadap Islam, terutama dalam bacaan sholat kita, terutama Al-Fatihah juga, sehingga akhirnya kita bisa merasa ketika itu dibaca dalam sholat kita yang rutin 17 rakaat minimal sehari, itu ada rasa yang bisa nancep di hati kita. Nah, sehingga akhirnya sholat itu menjadi nikmat. Nah, itu enggak ada hubungan dengan Allah, itu nyambung, terasa gitu. Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillah. Jadi ayat pertama. Jadi memang dalam Al-Quran tadi Sab'ul Masan disebutkan 7 ayat. Ini yang paling kuat. Jadi bahwa Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Nah, meskipun ada sebagian yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Sehingga ada dalam sholat kadang-kadang tidak dibaca Bismillahnya. Gitu. Ada yang dipelankan, sirkan, kemudian gitu. Alhamdulillah dijaharkan. Jadi dimulai dari Alhamdulillah sebagai Al-Fatihah. Tapi itu enggak masalah. Yang paling kuat tapi dari Al-Quran sendiri, Sab'ul Masan 7 berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Termasuk dari Bismillahnya. Nah, Bismillah ini diawali dari kata bismi ya. Bismi dengan dari kata ba ya, dari kata ba. Kemudian di sana ada kalimat Allah, jadi dengan nama Allah, ba, sin, kemudian alif, lam, ha gitu. Ya. Harfu jar lah kalau dalam bahasa Arab. Tapi dalam Bismillah ini alifnya itu hilang. Alifnya itu dihilangkan. Ada alif yang dihilangkan. Jadi karena dalam bahasa Arab ini kan bismi, asal kata ismi, asal katanya itu ismi, ismi, ismun. Ya. Ismi itu kan nama ya. Ya. Nah, cuman dalam konteks ini hamzahnya dihilangkan. Hamzah dalam ism itu dihilangkan. Gitu. Beda dengan bismi rabbik ya. Kalau bismi rabbik itu ada. Beda dengan hamzahnya ada. Wahyu pertama nih, ayat pertama. Al-alaq. Bismi rabbik. Hamzahnya ada. Enggak dihilangkan oleh Allah. Ya. Kan itu. Tapi kalau dalam konteks bismillah ini hamzahnya hilang. Hamzahnya dihilangkan. Ada apa nih? Padahal sama itu. Ya. Bismillah sama bismi rabbik. Ya. Nah, ini mengutip dari, jadi kita ini untuk mengupas ini memang perlu ilmu dari banyak ahli tafsir ya. Betul. Jadi seperti Ibnu Katsir tadi, Ibnu Jarir At-Tabari, As-Sa'di dan lain-lain, itu kita rangkum ya. Banyak insight yang luar biasa dari ahli tafsir itu. Nah, ini dihilangkan ini, ada yang mengatakan ini karena untuk kemudahan pelafalan. Karena udah yang paling ringan ya. Ini yang paling ringan nih. Ya. Untuk kemudahan pelafalan. Ya. Bismillah gitu ya. Bismillah, cepat gitu ngomongnya bismillah gitu. Beda dengan bismir. Bismi ringannya. Ini juga menunjukkan untuk mengakses Allah itu, karena Allah itu juga dalam isi ma'rifah itu ya. Artinya sudah dikenal gitu. Udah ada alif lam kan ya, Allah gitu. Ya, dalam kaidah bahasa Arab, Allah itu nama Allah. Allah itu ma'rifah. Isi ma'rifah. Artinya sesuatu yang sudah dikenal gitu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Pasti jawab Allah. Siapapun yang ditanya dalam Al-Quran nih. Dalam Al-Quran banyak kan gitu ya. Dalam Al-Quran. Bahkan orang kafir pun, orang yang tidak beriman pun gitu, orang yang menentang pun ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya gitu, satu ternyata. Allah gitu. Allah. Yang paling mudah gitu, kalau orang di pesawat atau di mobil lagi terjadi tiba-tiba ada, kalau di pesawat turbulensi gitu, wah panik luar siapa biasa. lagi yang bisa kita minta pertolongan gitu ya. Maka ada anekdot nih, anekdot bukan anekdot, ini kayak asli gitu ya, cuman banyak jadikan cerita gitu. Ada orang ini Tuhan tuh nggak kelihatan gitu, orang ateis gitu, Tuhan tuh nggak kelihatan, saya nggak percaya dengan Tuhan gitu. Nah, pas di pesawat tiba-tiba turbulensi besar gitu. Panik gitu, semua panik. Maka tiba-tiba si ateis itu masuk, oh my god, my god. Tapi yang disebut itu Tuhan juga, my god gitu. Kembali lagi. Jadi padahal tadi dia ngomong, saya tidak percaya dengan Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ma'rifah itu dikenal bahkan oleh orang yang mengaku ateis pun. Bahkan seorang Fir'aun pun dalam Al-Quran disebutnya ketika nafas terakhir, ketika sudah tenggelam, udah di tenggorokan gitu nyawanya, maka dia mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun.
sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka kata Allah dibantah sama Allah, apakah sekarang kau mau baru beriman? Kemarin aja. Nah, itu ya. Nah, artinya di balik seorang yang mengaku Tuhan pun kan gitu ya, prestasi besarnya Firaun itu kan maksudnya prestasi buruknya. Mengatakan aku adalah Tuhan. Gitu. Yang Seorang yang mengaku dirinya Tuhan pun sebagai Tuhan, ketika mau mati dia recall lagi. tetap kembali. Nah, itu ma'rifah maksudnya. Jadi ma'rifah itu siapapun akan mudah mengenal siapa itu Allah. Gitu ya. Karena itu identitas fitrah. Fitrahnya manusia memang begitu. Selalu dia butuh Tuhan, butuh yang lebih super dari dirinya. Nah, dan itu udah Allah tanamkan dalam jiwa setiap manusia. Kalau dibahas makna Allah saja, isi ma'rifah semua. Ternyata. Ya, gitu ya. Salah. Nah, itu ya. Nah, kemudian tadi kenapa hilang Hamzah itu? Supaya ketika kita mengucapkan Bismillah itu memang bisa cepat gitu ya. Artinya bahkan ini dalam hadis sebutkan barang siapa yang memulai aktivitas tanpa basmalah maka dia tertolak. Nah, tertolak. Gitu ya, tertolak. Artinya Wa'abto. di hadis sebutkan Bismillah itu menjadi landasan semua aktivitas. Mau makan baca basmalah gitu. Mau keluar rumah baca basmalah gitu ya. Mau melakukan apapun Hal terkecil sampai hal terbesar terbesar dengan basmalah. dari mulai aktivitas pribadi, aktivitas suami istri, bahkan ya apa istilahnya melakukan apalagi sampai jihad fisabilillah tentu pakai basmalah gitu. Supaya apa menjadi ibadah. Kullu hayatuna ibadah. Semua aktivitas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi bismillah itu jadi dihilangkan itu supaya mudah dan supaya mudah connect-nya dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Maksudnya ketika kita mengucapkan itu tuh harus langsung connect kepada Allahnya gitu. Jangan loading dulu. Nah, bedanya kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bismi rabbnya itu butuh proses untuk mengenal Rabb. Oh iya. Butuh tafakur, butuh tandurun, butuh berpikir agak mendalam, agak loading. Karena itu ingin mendapatkan eksistensi pemahaman tentang diri kita, pemahaman tentang alam ini, pemahaman tentang siapa yang menciptakan. Ada prosesnya. Ada proses berpikir yang kalau dalam Bismi Robbi. Bismi Robbi. Tapi kalau tadi Bismillah, Bismillah itu agar langsung Sir. Ketika kita baca Bismillah itu langsung ingat pada Allah. Jadi Allah, ya Allah, saya minta izin ya. Kira-kira begitu. Kalau saya minta izin. Jadi kita ingat, oh ini tuh punya Allah. Ini kita semua milik Allah. Makanan ini Allah yang menurunkan, gitu ya. Rezeki ini Allah yang menurunkan, gitu. Jadi apapun yang kita hadapi itu semua karunia dari Allah semua. Jadi ketika baca basmalah langsung ingat Allah. Nah, itu adab seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu makna pertama dari Bismillah. Nah, nanti ada Ar-Rahman Ar-Rahim sekaligus di ayat ketiga aja ya. Karena itu diulangkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya gabung dengan ayat yang ketiganya gitu. Ar-Rahman itu adalah dalam banyak riwayat tafsir itu Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang luas kepada seluruh makhluk, tak pilih-pilih. Makanya ada surat Ar-Rahman dalam Al-Quran dan itu di absen karunia-karunia Allah kepada seluruh makhluk. Gitu surat ya. Ar-Rahman, dan luar biasa kalau Ar-Rahman itu selalu dibaca ketika Qiyamul Lail. Ya. Jadi kalau Qiyamul Lail membaca Ar-Rahman itu terasa suasananya. Ketika paham. Ya di sana kan di absenan di Ar-Rahman itu bahkan nikmat dunia, nikmat akhirat gitu kan. Nikmat dunia juga di absen, yang di laut, yang di darat gitu. Semua rezeki dari Allah semuanya di absenan. Artinya nih Allah tuh sudah ngasih rezeki loh kepada kalian manusia sebagai subjek utama gitu. Sudah ngasih rezeki, Allah nggak pilih-pilih kasih, semuanya dikasih. Bahkan bukan hanya manusia, hewan dikasih, tumbuhan dikasih, semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Rahman, Ar-Rahman. Jadi Allah mengenalkan dirinya ya pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bahkan ada dalam salah satu surat itu, surat Al-Furqan itu ada Ibadur Rahman. Nah, wa Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ada nanti sifat-sifatnya. Nah, artinya hamba Tuhan yang Maha Rahman. Jadi kita diajarkan untuk mengikuti sifat-sifat Rahmaniyah Allah. Artinya apa? Ya, jadi orang beriman itu
jangan cuman baik kepada orang muslim gitu. Betul. Tapi harus kepada seluruh makhluknya. Rahmatan lil alamin. itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu kasih sayang Allah untuk seluruh. Ya, jadi Nabi pun dihadirkan ke bumi ini bukan hanya untuk orang beriman saja. Nah, betul ini nih. Bukan hanya untuk orang beriman Iya, saja. jadi ini kan mentalitas ya. Mentalitas yang ingin dihadirkan oleh Subhanahu wa taala bahwa Ar-Rahman itu harus hadir dalam setiap seorang yang beriman kepada Allah. Bahkan harus Subhanahu wa taala. menjadi karakteristik seorang hamba. Iya, gitu. Bahkan kan betapa Nabi Muhammad itu ya dalam masalah pemberian itu kan ya kepada siapapun gitu. Kepada siapapun beliau itu tidak hanya kepada orang beriman saja. Gitu kan. Kasih sayangnya itu. Dan kesedihannya tuh kepada umatnya gitu kan, bukan hanya kepada umat Islam saja, kepada semuanya gitu. Wah, luar biasa lah itu di surat At-Taubah ayat-ayat terakhir tuh ya. Nabi itu sangat ya bersedih, berat bebannya gitu. Melihat ketika ada umatnya yang tidak mendapat hidayah. Oh gitu iya, itu sifat Nabi itu salah satu sifat Nabi. Jadi kasih sayang dan berasal dari Rahman itu. Nah, jadi apa istilahnya ya, hikmahnya buat kita barangkali ya menjadi seorang muslim tuh milikilah sifat Ar-Rahman sehingga menjadi ibadur Rahman. Nah, itu juga pembahasan tersendiri ya. Pembahasan tersendiri. Oke, nah, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang spesifik diberikan hanya kepada orang yang Allah kasihi. Artinya kepada orang-orang yang mengambil petunjuk. Gitu ya, mengambil petunjuk. Nah, ini jadi ada gradasi nih kasih sayang Allah tuh. Kasih sayang Allah ada yang diberikan kepada seluruhnya, seluruh makhluknya. Yang beriman yang tidak beriman pun Allah kasih semuanya. Gitu. Bahkan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di alam dunia. Di alam ini, gitu. Alam semesta dikasih, nggak dipilih-pilih. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kasih sayang yang jauh lebih besar, gitu ya, jauh lebih besar. Tapi Allah berikan khusus kepada para kekasih-kekasihnya, gitu ya. Kepada orang-orang yang mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hidayah itu sebenarnya adalah kasih sayang level berikutnya. Dari Ar-Rahman, ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau Ar-Rahman itu misalkan kalau Ar-Rahman itu dimensinya, ya, Ar-Rahman itu dimensinya tuh mungkin dunia saja. Orang yang tidak beriman bisa kaya raya di dunia ini, ya kan? Bisa hidup senang-senang di dunia ini, gitu kan? Bisa menikmati seluruh yang bisa dijumpai di bumi ini, gitu. Nah, tetapi kalau tidak beriman, maka Allah cukupkan nikmatnya hanya di dimensi dunia. Ya. Di akhirat, dunia itu kan cuma sedikit. Betul. Dunia itu sedikit. Pendek, sedetik debu. Waktu yang singkat. Ya, bumi kan kalau dilihat dari angkasa luar itu kan hanya tidak lebih dari sedetik debu gitu. Betul. Ya kan? Nah, kecil kan diperebutkan ku miliaran manusia. Gitu. Nah, itu kesenangan Rahman Allah. Jadi besar mana Rahman dan Rahimnya Allah? Besar Rahimnya Allah. Karena Rahim Allah itu tak terbatas bahkan sampai dimensinya ke akhirat. Nah, dan di akhirat itu khalidina fiha abada. Ini Rahimnya Allah itu luar biasa. Nikmat level selanjutnya. Level saja, tapi memang ada syaratnya. Nah, itu beratnya. Di satu sisi berat, tapi gratis juga sih. Nggak perlu uang sebetulnya. Hanya untuk siapa yang mau, berarti? Ya, mau gitu, kemauan. Nah, jadi kita yang sudah berislam harus bersyukur kan. Harus bersyukur sudah dalam iman ini gitu, sudah dalam iman kepada Allah, sudah mengimani Al-Qur'an. Nah, tinggal bagaimana kita merasakan kenikmatan dalam ajaran ini. Nah, itu PR kita. Jangan sampai kita sudah lama berislam tapi hidup masih banyak galaunya gitu kan, ada sedikit masalah goyah gitu ya. Panik. Kita belum mampu merasakan bagaimana Rahimnya Allah. Nah, itu padahal Allah sudah menjamin gitu kan. Orang-orang yang beriman ya kan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini mungkin bagi kita nih yang harus kita dapatkan nih. Tidak ada ketakutan bagi orang beriman itu dan tidak ada kesedihan. Ya kan? Nah, itu bagian dari rahim Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih rahim Allah yang harus kita dapat ini bagi kita, apalagi di bulan Ramadan mungkin waktu yang tepat bagi kita untuk merasakan rahimnya Allah ini. Karena kasih sayangnya sudah ya, kalau bagi kita orang yang sudah berislam mungkin ya, tinggal melangkah saja untuk mendapatkan rahimnya Allah. Gitu. Misalkan gini contohnya ya, bagaimana orang yang merasakan rahimnya Allah dan yang tidak. Kan memang
panggilan puasa ini kan ya ayyuhalladzina amanu. Modal untuk saum ini adalah iman, ya. Ya, dalam kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, bersaum. Saum akan terasa nikmat, gitu ya. Dengan segala amalan di dalamnya akan terasa nikmat dan membahagiakan. Syaratnya iman. Imannya benar, kokoh. Kalau imannya tidak kokoh, maka yang terjadi adalah kata Rasul, banyak orang yang melakukan puasa tapi hanya dapat lapar dan haus dahaga saja. Artinya ya dia yang dipikirkan cuma makanan, ya apa ya makan nanti ya buka, apa makan nanti ya sahur. Sibuk hanya memikirkan makanan dan menu gitu ya. Betul. Jadi, sementara Allah ingin memberikan jamuan yang lain yang jauh lebih berharga gitu. Ini nih Coba ya, dengan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqabbala min dzambi. Begitupun man qoma Ramadan gitu ya. Sama kan redaksinya tuh. Hanya beda saum dan qoma, saum dan sholat malam. Itu saja adalah rahim Allah tuh yang akan dirasakan, itu diburu oleh orang beriman khususnya 10 hari terakhir. Habim TV, mencerdaskan umat.